Boleh di absen terlebih dahulu dari mana saja ini Bapak Ibu? Iya baik Bapak, ini ada yang raise hand, boleh Bapak asalnya dari mana Bapak? Sebelum kita masuk nanti sebelum acara dimulai. Empat puluh satu nih. Mana 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Blegur dari PSM, Pekerja Sosial Masyarakat. Kebetulan saya dari Kelurahan Keranji, tapi kita dari PSM Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyapa Sama-sama. para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Boleh ada lagi Bapak Ibu, sembari kita menunggu acara dimulai. Apa gua ngomong? Boleh absen melalui komentar juga. Nanti untuk link absensinya juga akan dikirim melalui komentar nanti pada saat acara telah dimulai, Bapak Ibu. Boleh untuk para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini untuk namanya diganti juga sesuai dengan kemudian belakangnya diberikan instansi asal instansi masing-masing. Mohon izin, Bapak Taufik selaku nanti sebagai narasumber. Halo Bapak, mari kita sapa. Oh iya, ini sudah ada Bapak Taufik Kurniawan. Ya siap Bapak, mohon izin Bapak. Sebentar lagi akan kita mulai bersama-sama Bapak, mohon izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila berkenan bisa menyalakan kamera device-nya masing-masing, boleh dinyalakan. Ini mau Basri mana ya Mas Pame? Bagaimana Bapak? Ada Basri ini bukan teman kelas saya nih, Pak Basri. Bisri apa Basri ya? Nggak kenal ya. Ya mungkin boleh Bapak Ibu untuk namanya dikasih asal instansi masing-masing juga, dan biar bisa saling mengenal juga asalnya juga, mohon izin. Nah baik, Eh, sebentar lagi kita mulai acaranya. Bagi Bapak Ibu, para peserta yang bisa menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kamera.
HP ataupun laptop masing-masing. Ya, ini udah banyak yang komentar ya, ada PDP PKH Kecamatan Klari, kemudian ada PSM Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ada juga yang dari Ibu Cici Sukaisi, PSM Kabupaten Kuningan. Kemudian ada Ibu Dewi dari PSM Kelurahan dari Jaya Kota Bekasi. Ada juga dari Ibu dari Bapak Fatimah dari PSM Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Nah, baik, mohon izin, ini absensinya sudah ada di link komentar, Bapak Ibu bisa untuk link absensi terlebih dahulu. Dan untuk itu, dimohon untuk bisa menyalakan kamera HP maupun laptop masing-masing. Mohon izin, saya mulai acaranya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Taufikur Rahman, AKS Esos MSI, selaku narasumber kita pada acara webinar pada siang hari ini. Mohon izin Bapak. Kemudian yang kami hormati juga para hadirin Bapak dan Ibu, peserta webinar Sekolah Inovasi Peksos yang telah hadir dalam acara Zoom pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmatnya semata, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan acara online webinar dengan tema atau judul Pekerjaan Sosial, Didikan, Jenjang, dan Peta Karir Profesi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk pada acara pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan hingga lancar sampai akhir nanti. Baik, mohon izin Bapak Ibu dan para peserta pada siang hari ini. Pada siang hari ini, judul kita yaitu Pekerjaan Sosial, Pendidikan Jenjang, dan Peta Karir Profesi dengan narasumber dari Bapak Profesor Dr. Taufikur Rahman, AKS Esos MSI. Mohon izin, sebelum saya masuk ke materi, saya akan membacakan tentang CV singkat dari Bapak Profesor Taufikur Rahman ini. Mohon izin Bapak, saya bacakan terlebih dahulu. Mungkin saya share screen. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Mohon izin. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Udah Mas Fahmi. Oh ya, baik. Nah, narasumber hebat kita pada siang hari ini, yang nama lengkap Bapak Profesor Dr. Taufikur Rahman, AKS Esos MSI. Ya, ini merupakan guru besar bidang ilmu kepakaran governasi digital di usia 53 tahun, kemudian lahir di Bekasi pada tanggal 31 Agustus 1971, kemudian menjadi guru besar ke-25 UMJ dan ke-42 di LLDT Wilayah 3 2024, kemudian pengalaman dosen selama 24 tahun, kemudian menyelesaikan pendidikan diploma 4 di STKS atau Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial pada tahun 1997, kemudian S1 di Unpad Bandung,
kemudian S2 Magister Sosial Administrasi Publik pada tahun 2015, dan dilanjutkan S3 Program Doktor Administrasi Publik UNPAD Bandung tahun 2014, dan juga telah menyelesaikan Sarjana Hukum FH Univ Borobudur Jakarta pada tahun 2025 ini. Nah, dari Bapak Profesor Taufikur Rahman ini juga menerbitkan karya buku sejumlah 52. Ya. Terus kemudian ada jurnal internasional, 6 artikel Scopus, kemudian ada 271 artikel, dan juga beberapa kali, dan ini sudah puluhan kali ya Bapak, ini sudah menjadi hadir acara seminar internasional, kemudian sudah menjadi anggota diklat juga, kemudian reviewer di jurnal Sinta 2, 3, sampai 5, dan jurnal internasional atau Scopus. Izin kemudian untuk pengalaman berkarir dosen, yaitu di Universitas Profesor Dr. Mustopo, menjabat struktural sebagai Kabak PMB, kemudian sebagai Kepala Pusat Promosi dan Pemasaran, kemudian Kepala Biro Mahasiswa dan Alumni, Dekan FISIP, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Kepala LPPM, Koordinator Hubungan Antar Lembaga, LPPM, kemudian Direktur Lembaga Penerbitan, UMJ Press, UMJ dari tahun 2024 sampai sekarang. Nah, ini untuk pengalaman organisasi, Bapak Ibu, banyak sekali ya pengalaman organisasi dari beliau. Nah, kemudian untuk pengalaman bekerja juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI tahun 2001, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada periode 2009 sampai 2014, kemudian sebagai tenaga ahli BKSAP DPR RI periode 2014 sampai 2016, kemudian juga sebagai tenaga ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 sampai 2019, kemudian juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemdagri Republik Indonesia tahun 2020, kemudian serta menjabat sebagai tenaga ahli Dirjen Dayasos ya, Kemensos Republik Indonesia tahun 2021, kemudian tenaga ahli Direktur PSPPKM, kemudian pernah menjabat sebagai Dirjen Dayasos Kemsos RI 2020 sampai 2021, Tim Nasional Penilaian Pilar-Pilar Sosial, dan juga sampai Dirjen Dayasos Kemsos RI 2014-2022, kemudian juga Komisi Etik SDM PKH Kemensos RI tahun 2018 sampai 2025, dan juga Komisaris PT Bangun Bumi Bersatu 2015 sampai sekarang, serta mendirikan Yayasan Merajut Asa Anak Negeri Jakarta pada tahun, mohon izin, tahun 2020 mungkin ya sampai sekarang. Nah, itu merupakan CV dari Profesor Dr. Taufikur Rahman, SHKS Esos MSI, yang merupakan narasumber kita pada siang hari ini, mohon izin. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Taufikur Rahman. Mungkin boleh Bapak disapa dulu sebelum kita masuk ke materi ya pada siang hari ini. Mohon izin Bapak. Ya, Mas Daniel Fahmi, Bapak Ibu semua, salam kenal. Selamat Iya, baik. bergabung di Sekolah Inovasi Peksos. Sukses selalu. Baik, Bapak. Terima kasih. Mohon izin, Bapak, saya izin share screen-nya untuk materi pada siang hari ini. Ya, boleh, Mas. Baik. Mas, saya mau Baik. tanya, Sekolah Inovasi ini yang ngadain Poltekesos maksudnya ini? Iya, mohon izin, Bapak. Untuk sekolah inovasi Peksos ini juga pengembangan juga, Pak, dari, apa namanya istilahnya itu, sebagai sarana belajar juga, Bapak, sebagai pekerja sosial yang ada di Indonesia. Juga dari STKS juga, Bapak. Iya, 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 iya. Saya kan belum tahu, saya baru diajak aja sama Bu Mulyati nih. Oh Maaf. iya, baik, Bapak. Mohon izin. Baik, mungkin Bapak sudah siap, Bapak? Boleh, boleh, Mas, boleh. Ya, baik. Baik, Bapak, Ibu sekalian, kita masuk ke materi pada siang hari ini. Baik, mungkin disiapkan ya catatan dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber hebat kita pada siang hari ini. Baik, saya izin share screen untuk materi.
udah kelihatan. Iya, Baik, sudah terlihat Bapak, mohon izin. udah kelihatan. Saya juga pegang PPT kok. Oh iya, baik Bapak. Baik, tempat waktu dan dipersilakan Bapak, mohon izin nanti waktunya kurang lebih ada 60 menit ya Bapak, mungkin untuk nanti Oh, dilanjut pertanyaan. iya, lama juga. Iya, Oke, baik. Baik Bapak, disilakan untuk memberikan materi. Mohon izin. baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, Mas Daniel Fahmi Firmansyah. Ini saya lihat banyak juga teman-teman saya yang dari Dinas Sosial, Surakarta, ada Cirebon, WP nih. Angkatan saya seangkatan ini. Ada juga dari Muhammadiyah, ada teman-teman TKSK, ada teman-teman IPSM, ada juga teman-teman PKH ya. PKH sekarang sudah tidak ada lagi komisi etik. Saya sudah mulai per bulan Juli ini di komisi etik. Alhamdulillah sudah dapat penghargaan dari Pak Dirjen. Baik Bapak dan Ibu, saya diminta dari Sekolah Inovasi Pekerja Sosial bicara tentang pekerjaan sosial, pendidikan, jenjang, dan peta karir profesi. Mas Fahmi, suara saya jelas kedengaran? Jelas Bapak, mohon izin. Dari saya terdengar jelas. Oke, Dari Pak. Bapak Ibu peserta, apakah sudah terdengar jelas juga suaranya dari Bapak Taufik? Jelas mungkin Bapak ya? Jelas, Jelas. jelas. Iya. Baik Bapak, mohon dilanjut. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Bapak Ibu sekalian, Purbalingga Jateng jelas. ya siap Bali Jateng, luar biasa ini. Mantap Mas Iksan nih. Ini teman sekontrakan saya nih Mas Fahmi dulu. Beliau ketua DKM, saya di ketua senatnya dulu nih. Siap Mas Iksan, Pak Doktor. Izin ya Bapak Ibu semua nih. Mari. Siap. Ini saya sama Ibu Mulyati diminta bicara pekerjaan sosial, pendidikan, jenjang, dan peta karir profesi nih ya. Nih, memang ada buku saya tentang ini. Mungkin Bu Mulyati lihat-lihat di buku Peksos saya diambil tema ya nggak apa-apa. Oke, pertama kita bicara pekerja sosial ya. Apa sih pekerja sosial? Saya sering kali kalau pekerja sosial itu bicara tentang ya membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas soal empowering dan social function. Jadi bagaimana kita mengembalikan social function sifatnya individu, perorangan, kelompok, ataupun organisasi ya. Dan pada soal itu adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Nah ini yang sering kali menggelitik saya secara pribadi ya, buat Bapak dan Ibu juga di semua kalangan. Jangan cuma cashwork, group work, community, organisasi, dan community development. Kita mesti bikin metode apa lagi untuk pekerja sosial. Ini udah barang lama ya, saya mungkin sama Mas Ihsan nih. Dulu kuliah sama-sama, masih aja ini nggak berubah-berubah. Nah, kalau dari sisi undang-undang, kita punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Saya ingat nih masih ada Pak Toto waktu itu Sekjen ya. Saya diminta ngerahin masa masuk ke DPR, ngomong ke Kang Aceh di Komisi 8, supaya undang-undang ini bisa goal ya. Bapak dan Ibu, kita harus bersyukur ya, kalau untuk psikologi itu belum ada undang-undang satupun sampai hari ini. Peksos itu udah punya 5. Dari mulai Undang-Undang 74 tahun 54, dari mulai Undang-Undang 11, Undang-Undang 19, dan Undang-Undang 14 2019. Jadi pekerja sosial ini sudah sangat lengkap kalau dilihat dari kerangka acuan undang-undangnya. Nanti kita ngomong profesinya ya. Nah, jenjang pekerjaan sosial hari ini Bapak dan Ibu, ini yang saya sayangkan dan sesalkan. Tapi Poltekkes sebagai sekolah pelopor ya dari Peksos, mengawali untuk prodi profesi ya. Dari 24 Bapak dan Ibu, hari ini tinggal 18. Jadi 6 prodi ini udah tutup alias tidak ada yang mau lagi kuliah di profesi pekerja sosial. Nah, jenjang pendidikan betulnya saya tulis dari D3, tapi sebetulnya ada yang dari SMPS ya. SMPS banyak juga yang udah tutup sekarang ya. Dan kuliah D3 juga hampir udah tutup sekarang. Tinggal teman-teman S1. Nah, S2 juga kurang begitu kuat.
saya berharap ini ada treatment khusus dari teman-teman semua bahwa pekerja sosial itu memang masih layak untuk sampai ke depan ya. Nah, adapun jenjangnya itu dari mulai pekerja sosial generalis, pekerja sosial spesialis, dan pekerja sosial doktor ya. Beberapa kawan saya di BRIN sekarang saya lagi riset bareng itu Pak Suradi senior ya, keluaran angkatan 92, dia peneliti utama, ada juga dari UMM dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah S2, S3 itu masuk di jenjang ya Kang Ihsan, mungkin kalau udah ini analis ya, S3 nih, peneliti dosen. Nah, kompetensi ya bisa di etika profesi, keterampilan komunikasi, manajemen kasus, dan lembaga pendidikan seperti Poltek Esos ini ya. Nah, jenjang karir dari profesi dari Peksos. Kalau dari entry level itu ya tentu saja di asisten sosial ya, sama seperti dosen itu adalah field worker ya. Di middle itu adalah case manager atau koordinator program. Di senior level itu supervisor sosial atau direktur lembaga sosial. Nah, di akademik spesialis itu dosen, peneliti, konsultan. Nah, sekarang kita bicara ciri pekerja sosial. Tentu saja apa bedanya pekerja sosial dengan relawan sosial. Kalau pekerja sosial itu melalui pekerja sosial itu melalui pendidikan formal, memiliki kode etik, memiliki metodologi ilmiah karena dia pendidikan ya harus dibuktikan dalam metodologi ilmiah. Lantas juga fokusnya pada peningkatan fungsi sosial dan kesejahteraan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah itu konsepnya pokoknya kalau udah Peksos itu udah idealis semua lah. Gak ada lagi yang paling idealis saya lihat di dunia ini ya konsep dari pekerja sosial. Jadi beberapa multidisiplin ilmu yang eklektik ya di dalamnya. Nah peta karir ya, jalur vertikal saya sebut sini ya tentu saja itu adalah promosi jabatan berdasarkan pengalaman dan sertifikasi. Kayak kita S1 kan ada generalis, kalau di S2 spesialis. Kalau di levelan konsultan banyak sekali ya alumni-alumni Peksos itu di konsultan internasional, di PBB, di UNDP. Mas Amrullah itu di UNDP udah berapa tahun dia di lembaga internasional ya. Ada teman-teman yang banyak di NGO, tapi juga biasanya Peksos itu kalau nempel di beberapa tokoh internasional atau nasional, dia akan menjadi punya pengalaman konsultan yang lebih berharga ya. Contoh di kita ada Tata Sudrajat, dia membawa program Street Children itu bisa 2,5 juta US dollar di Indonesia, dibawa ke Kemensos. Saya ingat waktu itu Pak Makmur Sanusi ya, dibawa ke seluruh Indonesia. Nah, menurut saya teman-teman di dinas sosial juga jangan pantang ya. Artinya gini, teman-teman yang hari ini menjadi kepala dinas, sekretaris dinas, kebetulan saya juga di Sekjenika Poltek Esos Bandung ya, dan beberapa alumni kanan masalahnya nggak apa-apa. Di iya kanan. Beberapa alumni yang Kesos pun di UGM itu ada society misalkan, maka dia juga sama memiliki peran strategis dalam membangun jejaring. Jadi orang Peksos itu orang yang harus humanis, dia harus bisa mengayuh dan menjadikan sebuah permasalahan itu menjadi problem solver. Dia harus menjadi seorang soluter ya, jadi memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Bukan sebaliknya ketika ada banjir terus kemudian dia menjadi mencari keuntungan di dalamnya. Tapi justru sebaliknya dia harus memberikan jejaring-jejaringnya untuk kemudian yang lurus-lurus mengalir. Untuk kemudian nanti ada yang kekurangan bantal, ada yang kekurangan sarung, beras, makanan, Indomie apa. Nah jejaring itu dimanfaatkan untuk dalam rangka hal tersebut. Saya teringat dulu waktu banjir di Banten, kebetulan saya masih di Komisi 5 itu BNPB di bawah saya minta ke Ibu Gub, itu gudang kosong, kita minta langsung Kemensos dan kebetulan kepala gudang dirjennya saya juga kenal baik, maka langsung diisi. Nah jejaring itu bukan buat pribadi dan tidak harus melalui proses yang begitu panjang gitu loh, apalagi dengan surat menyurat. Sebaliknya teman-teman di PSM atau teman-teman NGO, saya juga minta supaya membantu. Nah hari ini Bapak dan Ibu di lanjut ya itunya udah di sektor pekerja sosial. Saya cuma bikin 4 slide kok, nggak banyak nih.
di sektor pekerja sosial. Nah, hari ini Bapak dan Ibu banyak alumni-alumni Peksos ya di 18 itu saya sengaja rajut melalui himpunan ataupun senat dari mahasiswa pekerja sosial itu meng-create tentang CSR yang ada di beberapa perusahaan. Nah, di situ saya minta CSR itu masuk dan memberikan kontribut langsung baik secara SDM, pelatihan ataupun berupa bantuan-bantuan. Nah, bagaimana setiap perusahaan di-create, di-maintenance, dan disambungkan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta para sistem sumber yang membutuhkan atas bantuan terhadap CSR tersebut. Alhamdulillah beberapa titik di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jogja, itu sedang jadi tren untuk konsultan CSR ini. Sebelumnya startup ya, kita bangun startup, beberapa teman bikin startup dan berhasil. Nah, ada yang saya berharap satu hal kepada teman-teman terutama di dinas sosial. Menyangkut sekolah rakyat. Sekolah rakyat kalau kita lihat Bapak dan Ibu, coba lihat ke belakang ya. Sekolah rakyat itu dulu, lurus ya. Lurus masalahnya. Nanti kita diperiksakan di depan lagi. Nah, sekolah rakyat ini mirip dengan dulu tahun 88. Kenapa? Oh, tukar dulu ya. Jadi tahun 88 itu berdiri awalnya tentang sekolah Impres, SD Impres, instruksi presiden. Nah, sekarang itu adalah sekolah rakyat yang diberikan oleh Pak Prabowo ya, melalui di PIN. Nah, yang sekarang didirikan oleh Kemensos. Nah, banyak orang dalam hal ini mengkritik ya keberadaan sekolah rakyat. Tapi kalau saya pribadi, saya mendukung ya terhadap pendirian sekolah rakyat ini. Apalagi Dirjen Resos ya dalam hal ini fokus di masalah sekolah rakyat ini. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Presiden menginginkan satu program, maka kita harus senantiasa sebagai warga negara mensukseskan atas keinginan Presiden tersebut. Jangan sebaliknya malah menolak atau merunyamkan program tersebut ya. Jadi sekali lagi saya mendukung yang akan di-launching tanggal 2 Agustus untuk sekolah rakyat ini. Mudah-mudahan serius. Dan ini harus menjadi salah satu mainstream dari teman-teman pekerja sosial masuk di sekolah rakyat ini. Jadi harus diisi kurikulumnya terhadap materi manisnya untuk kesetaraan gender dan keadilan sosial di sini ya. Jadi tidak hanya semata soal educate semata ya yang didorong oleh Kementerian Sosial. Nah, sekarang tantangan dan peluang. Secara pribadi saya merasakan ya, kenapa saya pindah ke administrasi publik, memang pengakuan dari eksistensi institusional itu sangat kurang pekerja sosial itu. Nah, tapi kalau dari peminat di STKS misalkan banyak sekali peminat, angkatan saya aja dulu sampai kelas 15, rata-rata 50 dulu sekelasnya gitu loh. Jadi hampir 400 angkatan saya dulu ya. Tapi ya secara eksistensi seperti itu. Terus keterbatasan jumlah SDM sumber daya profesional. Nah, boleh diambil sama siapa aja, kan? Hari ini misalkan di STKS saja di Poltekkes banyak sekali dokter-dokter ya, dan hari ini alhamdulillah banyak juga yang sedang mengajukan guru besar, dan Elia itu adalah guru besar di Peksos ya tahun 2023 kemarin ya. Saya dapat di 2024 dan hampir pada posisi Elia juga sama dengan saya. Itu udah hopeless terakhir tuh. Tapi keterbatasan jumlah SDM profesional Peksos hari ini, memang Peksos itu baru memiliki 7 guru besar ya. Dari mulai pertama Yusman Iskandar, Irawan Hartono, lantas Adi Pahrudin, lantas ada Prof. Sari, Prof. Fadil, ada Bu Elia, dan saya mungkin terakhir ya yang paling muda di sini. Nah, lantas peluangnya apa? Di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu kita harus menyiapkan Peksos itu 50.000 setahun. Kedua, teknologi untuk intervensi sosial digital. Jadi di era digitalisasi sekarang, Peksos itu tidak bisa secara fisik saja hadir di menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lapangan. Dan juga hari ini Bapak dan Ibu, termasuk dinas sosial mungkin ya, itu harus membangun koordinasi, sinergisitas, kolaborasi, dan menyiapkan sumber dayanya ke depan
Itu dengan cara kerjasama mungkin dengan sekolah Peksos ya, salah satunya misalkan STK Peksos menyatakan SDM ke depan. Jadi jangan sampai, mohon izin, berapa dinas sosial, permasalahan sosial sekarang yang muncul itu pengelolanya itu alumni dari PUPR, alumni yang basically bukan dari pekerja sosial. Itu masalah yang substansi hari ini ya, yang terjadi di lapangan hari ini. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, kesimpulan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan fondasi bagi pekerja sosial dalam menangani masalah secara profesional di lapangan. Kedua, karir dari pekerjaan sosial itu pasti memiliki jalur beragam yang jelas ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, yang punya basic di pekerja sosial hari ini sedang gandrung sekolah rakyat, hari ini sedang gandrung soal CSR, hari ini juga sedang gandrung tentang digitalisasi peran pekerja sosial di lapangan, penggunaan media sosial, dan hari ini juga Bapak dan Ibu pemetaan dan sistem kebijakan karir ini sedang berlangsung ya. Kenapa? Karena pemetaan sumber daya manusia Peksos hari ini sedang berlangsung di semua lini dan kebijakan. Nah, saya berharap Pemda di seluruh Indonesia atau dinas sosial yang ada di seluruh Indonesia juga bisa memetakan karir dari Peksos ini dan melakukan pelatihan atau mengirimkan SDM-nya untuk meningkatkan dari profesionalisme dalam penanganan masalah sosial di setiap kabupaten kota. Mungkin itu Kang Fahmi sementara dari saya untuk pemantik diskusi. Saya hadirkan dulu 7 dari slide ini. Saya yakin orang-orang yang jago nih di ruang Zoom ini Pak Fahmi. Ini saya lihat banyak sekali dari dinas sosial, dari Linjamsos dan lain sebagainya ya. Itu. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator Kang Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Mohon izin. Nah, karena ini waktunya masih banyak sekali Bapak Ibu, mungkin saya akan membuka open diskusi maupun tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada siang hari ini. Nah, mungkin saya buka sesi dahulu Bapak ya. Ada nanti mungkin 3 sesi, 3 penanya terlebih itu untuk membahas pertanyaan. Jadi biar obrolan kita terkait pekerjaan sosial, profesi, jenjang karir tentang pekerja sosial ini lebih berkembang lagi. Mohon izin Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand atau boleh menuliskan di kolom komentar, bisa dijelaskan nama, instansi, kemudian juga pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, ini yang pertama dari MBPSM Kranji ya. Mungkin boleh disilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin buat masyarakat dan juga pengisi acara ya, narasumber. Saya dari tertarik tadi dijabarkan oleh Bapak Taufik ya tentang pekerja sosial masyarakat. Satu pertanyaan saya sih sebenarnya kalau bicara tentang tadi memang nyambung ya, tapi kebetulan saya dari ya ada giat bersama Pak Lurah dan juga Bu Lurah dan Pak Camat. Izin saya satu saja yang ingin pertanyakan Pak Taufik yang memang dari awal mengikuti perkembangan dari pekerjaan sosial masyarakat ini, hampir pekerjaan sosial. Dari sisi kita ada Permensos Mohon izin Ibu, suaranya kurang terdengar jelas. Mohon izin. Nanti Pak Lurah minta tolong ke Pak Imam. Ya, jelas? Ya, mungkin boleh didekatkan mic-nya Ibu. Saya dekatkan ya mic-nya. Jadi satu Pak Taufik yang ingin saya tanyakan terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 ya, yang tentang Permensos ya Pak Taufik ya, yang mengatakan Permensos itu yang mengatakan bahwa
itu adalah pekerja sosial masyarakat itu adalah relawan. Nah itu Pak Taufik, apakah bisa dijelaskan lebih detail karena kami nih para pekerja sosial masyarakat dengan kata relawan saja sudah mengikat kami ya Pak ya, seperti itu Pak. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak, atau ditampung terlebih Langsung dahulu. aja Mas Fahmi nggak apa-apa. Ini kebetulan Oke. Kranji dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Saya juga di IPSM kan sebagai wakil ketua umum IPSM di pusat ya. Ketua umumnya kan Prof. Andriansah, saya wakil ketua 1 bidang organisasi atau OKK. Jadi gini Bu Kranji, saya termasuk yang ikut untuk memberikan sebagai tim untuk Permensos 20 terhadap pilar-pilar sosial ya, salah satunya adalah IPSM, Ikatan Sosial Masyarakat. Di dalamnya ada TKSK, Tenaga Kesejahteraan Kecamatan, ada juga Karang Taruna, ada juga di situ di dalamnya Tagana ya. Kenapa IPSM disebut sebagai relawan, bukan sebagai tenaga profesional pekerja sosial? Karena yang disebut dengan sebagai tenaga pekerja profesional sosial itu melalui pendidikan jenjang karir, proses misalkan D3, D4, sarjana, S2, S3 gitu. Jadi melalui jenjang profesional yang terukur dan terarah dan mendapatkan sertifikasi. Nah, sedangkan Ikatan Pekerja Sosial atau pilar-pilar sosial tersebut, kenapa disebut sebagai relawan? Karena memang tidak melalui jenjang sekolah secara profesional yang saya sebutkan tadi. Dulu ada D1, SMP ada dulu ya, di tingkat SMTA, tapi bukan di tingkat perguruan tinggi. Nah, IPSM ada pelatihan, ada. Saya pun ikut dulu pelatihannya 2 minggu di Kepulauan Riau ya. Tahun berapa saya dulu ikut, waktu Pak Menteri itu namanya Batiar Hamzah, sekjennya Gajali Situmorang. Nah, kenapa ini tidak disebut sebagai pekerja sosial, tapi sebagai relawan sosial dalam Permensos 20 tersebut? Karena memang tidak mengalami jenjang pendidikan berkarir secara profesional yang minimal dilakukan tadi D3, D4, S1, S2 dan S3, tapi melalui pelatihan dan bidtek gitu. Dan itu SK-nya IPSM itu kan biasanya dari Pak Bupati, Gubernur dan Kementerian Sosial, makanya disebut sebagai relawan sosial. Nah, ini yang dulu memang seringkali dapat celotehan dan protes ya, termasuk saya waktu jadi pembina TKSK gitu loh di Kementerian Sosial. Tapi ya memang itu adanya di peraturan Kementerian Sosial. Demikian mungkin Kang Fahmi buat Ibu kita, Bu Kranji ya dari PSM. Makasih. Baik, Ibu, bagaimana Ibu terkait jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Taufik? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Karena memang perlu ada pembahasan Suaranya lebih kecil lanjut Bang Fahmi. ini ya Pak Taufik ya Pak ya. Karena melihat Ibu dari Kranji suaranya kecil. Mungkin bisa didekatkan lagi mic-nya Ibu. sudah dikatakan kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Kurang suaranya kurang kedengeran. Iya, suaranya kecil Ibu. Juga ini Pak Taufik ya, saya keraskan aja suara saya ya. Jadi memang pembahasan ini mungkin bisa lebih lanjut lagi kali ya Pak untuk kita bahas, karena melihat dari tupoksi pekerjaan dari PSM dan juga lainnya. Ternyata pandangan kita adalah pendidikan ya Pak, pendidikan yang memang khusus untuk pekerjaan sosial. Tapi kan kita juga melihat bahwa PSM ini sudah berkembang, dia mengikuti tentang sertifikasi, tentang pendidikan, pelatihan kelanjutan. Apakah memang itu tidak diakomodir, Pak? Mungkin itu, Pak. Baik, Ibu Kranji, saya kebetulan yang memperjuangkan hal tersebut, Bu. Di Permensos 20 itu saya termasuk tim pembentukan Permensos. Bagaimana terhadap jenjang karir, Ibu kan tidak hanya bisa di PSM, Ibu bisa masuk di Komisi Anak,
Ibu bisa masuk di Karang Taruna, Ibu bisa masuk di TKSK, bahkan di PSM Ibu bisa nyalek jadi DPRD, itu no problem. Dan sebutan relawan, Bu, jangan Ibu terpengaruh dengan kondisi kita di Indonesia. Relawan itu adalah eksistensi personality, profesi di pekerja sosial yang sungguh memiliki statuta tertinggi. Jadi kalau Ibu nanti ke UK, di social work UK, apalagi di administrasi public administration untuk social worker, itu status tertinggi di Amerika itu namanya adalah relawan sosial, biar Ibu tahu. Itu. Nah, banyak teman-teman IPSM kayak Ibu Kranji ini, teman-teman yang ya ini pengurus saya juga di tingkat kecamatan, kabupaten, kota di provinsi yang tidak mengetahui bahwa relawan itu sebetulnya memiliki status sosial yang tinggi gitu loh. Jadi yang Ibu katakan bintek, apa segala macam, apakah itu dihargai? Ya dihargai, Bu, tapi tetap Ibu relawan. Ibu tidak melalui proses edukasi profesional. Ibu tidak menjadi pekerja sosial. Bisa nggak Pak topik saya jadi pekerja sosial? Sangat bisa. Banyak teman-teman di PSM yang misalkan kuliah di pekerja sosial Universitas FISIP Muhammadiyah Jakarta 4 tahun. Ya, itu jadi profesi pekerja sosial nanti keluar. Tinggal sertifikasi dia nanti 4 tahun, maka dia adalah peksos generalis. Nah, kalau cuma misalkan mengikuti bintek, pelatihan, apakah itu tidak cukup atau yang nggak cukup? Bintek selama-lamanya saya ngajar taruhlah udah 20 tahun lebih lah ikut PSM ini, saya di 4 pengurusan ya, pusat dan di DKI dulu di Banten. Ya gitu-gitu aja pelatihan dari dulu sampai sekarang, materi inovasinya banyak-banyak, tapi ya nggak bisa pemateri itu bisa lebih dari seminggu karena terbatas anggarannya. Jadi Ibu kalau mau beralih menjadi pekerja sosial profesional, Bu kuliah di FISIP UMJ di Kesos 4 tahun. Itu maka Ibu nanti akan mendapat 3 semester. 3 semester Ibu bisa lulus nih. Saya di samping dengan Bu Dekan nih, Prof. Epi kebetulan bicara, Ibu ngambil program RPL, pembelajaran pendalaman. Maka semua pengalaman Ibu, bintek apa segala macam diakomodir. Jadi Ibu bisa kuliah di FISIP UMJ, kalau reguler biasa itu bisa 4 semester 4 tahun, kalau ini 3 semester Ibu bisa sarjana. Ibu bisa keluar memiliki status pekerja sosial dari kuliah namanya RPL, Bu. Jadi pengalaman Ibu itu diakui secara oleh kelembagaan kampus. Demikian Kang Fahmi, mungkin Bu Kranji, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Taufik, Pak Taufik ya. Terima kasih moderator. Makasih Bu Kranji. Saya tunggu di FISIP UMJ ya, di Kesos ya, 3 semester ya. Jadi Peksos. Anak saya yang mau daftar di UNJ tahun ini, Pak. Iya, saya tunggu Bu Kranji. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan dan juga jawaban yang diberikan oleh Pak Taufik juga. Luar biasa sekali menambah pengetahuan kita terkait tadi tentang relawan BSM ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. 15 sampai 20. Iya. Ya biayanya suruh nanti ke Peksos aja, nanya ke Kesos ya. Ada programnya, apalagi udah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mohon izin. Coba Bang Pami lihat di WA, di Zoom tuh, di catatan ENPSM Handelir, Kecamatan Cihadu, Kabupaten Kuningan, hadir menyimak katanya itu. Oke. Iya, baik. Mohon izin, apakah ada yang ingin bertanya kembali, Bapak Ibu sekalian? Ini waktunya masih banyak sekali, jadi disilakan Bapak Ibu boleh lewat komentar ataupun secara langsung untuk berdiskusi. Oke, Mas Pami sambil jalan ya. Nanti kalau Baik, ada yang nanya boleh unjuk tangan. Kirain saya tadi saya dikasih waktu 10 menit, 15 menit, tapi rupanya masih panjang. Iya, Saya Bapak. sangat apresiasi ya dari teman-teman menyelenggarakan sekolah inovasi pekerja sosial di saat
banyak sekali prodi-prodi dari Peksos yang ditutup. Pertama, kedua, banyak sekolah-sekolah yang tutup itu ternyata tidak menyiapkan sumber daya manusia secara memadai. Jadi kurang doktornya, dari jabatan fungsionalnya, lektor kepala dan lektornya kurang. Lantas coba casan tarik di belakang aja. Nah, lantas juga misalkan akreditasinya dari kampusnya tidak mengalami peningkatan. Jadi itu saja gitu. Banyak yang cuma dapat C, bukan A gitu loh. Bukan unggul. Jadi dari 24 ke 18 itu mungkin sekarang sisanya tinggal berapa yang unggul ya. Mungkin satu-satunya kalau di Jakarta itu adalah FISIP UMJ ya. Kalau di Bandung mungkin prodi pemberdayaannya itu di Poltekkes, tapi kan untuk Linjamsos dan juga Linjamsos kan pemberdayaan resosnya itu masih dapat baik ya. Kalau di ini kan misalkan itu C gitu loh. Nah, institusinya juga baik sekali, belum unggul ya. Kalau kita udah unggul. Nah, Bapak dan Ibu tentang jenjang karir Peksos, kenapa dulu saya pernah sini ya? Karena saya anggap ini adalah ilmu eklektik ya. Secara ilmuwan dia merupakan multidisiplin ilmu atau rumpun ilmu sosial atau pohon ilmu sosial dan sosial. Nah, masuk di wilayah area social worker atau ilmu pekerja sosial. Nah, hari ini Bapak dan Ibu di tengah banyaknya situasi permasalahan sosial akibat gempa, akibat misalkan adanya format perubahan ketatanegaraan, adanya kasus-kasus besar yang melanda COVID misalkan, dan juga berbagai permasalahan yang ada hari ini tentu sebetulnya membutuhkan profesi hadirnya pekerja sosial di Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang profesi Peksos itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di saat pemerintahan hari ini sedang mengalami goncangan akibat ketidaktentuan ekonomi dan juga banyaknya kasus-kasus korupsi, banyaknya orang gila. Kalau dulu saya waktu kuliah, saya ingat sekali Undang-Undang Nomor 54 tahun 1974 itu ada 12 permasalahan sosial. Lantas naik menjadi 26 permasalahan sosial. Sekarang ada 106 permasalahan sosial. Nah, dari 106 permasalahan sosial dulu disebut dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, sekarang disebut PPKS, pemerlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, maka salah satu contoh saja misalkan itu adalah rumah sakit jiwa, RS. Rumah sakit jiwa itu di setiap provinsi jarang sekali hadir rumah sakit jiwa karena dianggap tidak dibutuhkan. Padahal kalau ada orang gila di satu daerah, banyak sekali penanganannya sangat konvensional dan tradisional oleh masyarakat itu dengan cara apa? Dipasung, Kang Fahmi. Tahu kan? Nah, saya ingat tahun 2020 sebelum COVID, itu Jawa Timur itu adalah merupakan orang yang gila dipasung terbanyak di Indonesia. Dan saya bilang waktu itu ke koordinator TKSK, ternyata terbanyak di seluruh dunia. Saya minta ke TKSK yang ada di setiap kecamatan untuk didata ODGJ. Nah, akhirnya ketika merupakan daerah yang terbanyak orang gilanya, akhirnya Menteri Sosial bawa pipa turun ke sana dan diberikan treatment. Nah, kemudian dicek di provinsi atau rumah sakit gila di kabupaten kota ada nggak rumah sakit gila. Terus dipetakan permasalahannya. Kenapa sampai terjadi pasungan? Kenapa tidak dibawa secara medis? Kenapa kok seperti disimpan kayak di kandang kambing pemasungan itu? Dan akhirnya teman-teman viralkan, ramailah di seluruh media sosial di Jawa Timur dan menularlah ke seluruh daerah. Nah, di sini baru pemerintah daerah dari pusat sampai provinsi kabupaten kota
kemudian mencari ada tidak pemasungan. Nah, kita berharap tidak terjadi pemasungan. Itu adalah salah satu contoh kecil yang hari ini ada di masyarakat dan kita tuntaskan saat itu tidak boleh lagi ada pemasungan. Nah, sekarang permasalahan yang paling krusial di masyarakat apa, Kang Fahmi ya? Mungkin ada para dinas sosial hari ini. Bapak dan Ibu coba bayangkan. Menteri Sosial udah berkali-kali ngebusa mulutnya. Jangan sampai uang bansos dijadikan menjadi judi online. Bayangkan, uang bantuan sosial dipakai judi online yang awalnya 10.000, 100.000, lantas sejuta, sampai habis bantuan uang sosial itu. Nah, ini jumlahnya dari 10 juta bantuan dari Kementerian Sosial mencapai hampir 1.200.000 orang, bayangkan. Begitu kuatnya permasalahan judi online ini dan masyarakat tidak mampu mengendalikan. Pemerintah itu sudah hadir di sana tapi tidak kuat. Bagaimana kita cara mensiasatinya? Nah, ini harusnya orang-orang pekerja sosial membuat namanya advokasi dan formulasi kebijakan terhadap judi online ini. Ya sekarang gimana mau bisa diberantas? Wong judi online itu yang bekerja itu adalah staf ahlinya. Ya contoh, gimana yang namanya Nadiem nggak ditahan-tahan sampai sekarang. 4 tenaga ahlinya dan jelas di situ perintahnya di grup WhatsApp itu perintah dari Nadiem, tapi kok nggak ditahan-tahan. Nah ini dalam pekerja sosial itu disebut dengan goodwill daripada make to the policy regulate. Jadi pembuat para kebijakan tuh harus ada ada hasrat, ada keinginan untuk merubah, untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan judi online ini. Nah, termasuk apa? Kasus prostitusi online. Ini coba bayangkan, kasus prostitusi online di Jakarta nggak usah banyak itu di Kalibata. Banyak sekali kasus prostitusi online melalui jual beli diri. Bahkan kemarin tertangkap itu 21 orang itu jual beli anak kecil bahkan bayi, dan itu dirawat oleh Muhammadiyah, bayangkan, di Bandung. Lantas apalagi kekerasan terhadap rumah tangga, kita udah advokasi. Kemudian muncullah undang-undang kekerasan rumah tangga. Nah sekarang prostitusi sama judi online ini kita pikirkan bagaimana pemerintah hadir dan menyelesaikan permasalahan ini. Jadi jangan ini menjadi lahan perasan sapi perah daripada polisi. Jadi polisi bukan menyelesaikan masalah judi online dan prostitusi, malah mendapat setoran dari sana ya, oknum tentu saja. Itu Bung Fahmi, biar saya buka dulu, biar ada yang lain dari, ini banyak sekali nih pesertanya, nambah-nambah terus ya. Iya betul Bapak. Mohon izin. Ini Bapak ada yang bertanya kembali Bapak dari kolom komentar atas nama Bapak Akbar. Saya bacakan Bapak pertanyaannya. Izin bertanya, dalam praktik di lapangan seringkali peran pekerja sosial tumpang tindih dengan profesi lain seperti psikolog atau penyuluh. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana sistem jenjang karir diatur agar identitas dan keunikan profesi pekerja sosial tetap diakui dan dihargai, Bapak. Seperti itu pertanyaannya, Bapak. Ya, baik, makasih Mas Fahmi. Pertanyaan dari siapa ya? Saya baca belum kebaca, nggak apa-apa ya. Dari siapanya yang bertanya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Peta karir itu sesungguhnya sudah diatur ya dalam masing-masing profesi, termasuk pekerja sosial dan psikolog ya. Apa bedanya? What is different about the psikolog and social worker? Social worker itu treatmentnya bisa pra dan bisa pasca. Misalkan orang-orang yang sudah mengalami gempa bumi, lantas misalkan ada masalah sosial baik banjir, atau misalkan longsor, atau misalkan dan sebagainya, maka pekerja sosial itu bisa turun melakukan healing ya. Jadi pengembalian pikiran dan perilaku sehingga anak kecil ataupun masyarakat itu melupakan atau mengurangi beban stresnya. Jadi sifatnya bisa individu dan bisa komunitas. Nah bedanya kalau psikologi, kalau Bapak dan Ibu mengalami gangguan pribadi, maka bisa
treatment ke psikolog. Dan itu berbayar biasanya gitu loh. Makin hebat psikolognya ya makin mahal bayarnya kan. Kalau Peksos ya biasanya dia komunitas itu, organisasi gitu loh. Nah, itu satu hal contoh ya. Terus kedua, bagi anak yang bermasalah hukum ABH, maka setiap anak yang ABH itu wajib didampingi. Nah, ini sedang dirubah di Undang-Undang Penyidikan, saya sedang pantau juga. Dari awal sampai akhir, sampai putusan. Jadi semua anak kecil yang ABH, anak berhadapan dengan hukum, itu harus didampingi oleh Peksos. Sehingga, mohon maaf, para oknum aparat penegak hukum tidak sewena-wena melakukan BAP. Tidak sewena-wena menekan, melakukan kekerasan, baik fisik, omongan, ataupun tekanan-tekanan lain, sehingga anak berhadapan hukum itu mengakui apa yang diomongkan oleh polisi, padahal tidak terjadi. Itu karena ketakutan tadi. Nah, maka pendampingan itu dilakukan oleh pekerja sosial, bukan oleh psikolog. Gimana psikolog hadir? Psikolog hadir kalau misalkan dia punya uang, maka dia konsultasi dengan psikolog. Jadi ini yang sedang kita perjuangkan, bagaimana Peksos itu hari ini setelah dia sarjana, dia seperti kedokteran gigi ataupun kedokteran umum mengikuti itu profesi. Jadi prodi profesi itu kalau di kedokteran umum 1,8 bulan ya, jadi 1 tahun 8 bulan. Setelah itu dia melakukan tes uji kompetensi. Nah, setelah tes uji kompetensi, maka dia internship setahun, itu dibayar oleh pemerintah. Kalau saya mensos saya bikin ini yang gini-gini kan. Ini sebentar aja, ini goodwill gitu loh. Nah, maka setelah dia internship, maka dia diturunkan dan boleh praktek di lapangan. Nah, kita ini kan banci gitu loh, pekerja sosial ini kan. Kuliah 4 tahun 8 semester, profesinya nggak jelas, turun terus kemudian kerja jadi pramugara, jadi petugas, segala macam yang tidak sesuai tadi yang dipertanyakan tadi. Nah, itu karena apa? Ya, pemerintah negara harus hadir dalam pengembangan profesi pekerja sosial. Demikian Mas Fahmi, Bung Daniel Fahmi Firmansyah, mungkin bisa yang lain. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana dari Saudara Bapak Akbar? Mungkin boleh dikasih jempol atau apa? Aman ya? Aman. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dan ini Bapak ada pertanyaan kembali dari komentar dari Bapak Agus Elia dari instansi Poltekkes Bandung. Pertanyaannya, mohon izin saya bertanya, Prof. Saya minta pencerahan tentang ilmu pekerjaan sosial. Nah, yang sering dibutuhkan oleh Peksos adalah ilmu tentang pengembangan diri, terutama terkait mindset dan keahlian terapeutik. Bagaimana Peksos bisa mendapatkan dari suhu Peksos, kepada siapa, atau harus boleh dari profesi isi itu sendiri. Ya, mungkin itu Bapak pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Kang Daniel Fahmi Firmansyah. Jadi, Bapak dan Ibu, hari ini di Kementerian PMK kita punya 1 deputi berbackground Peksos dan 3 wakil deputi. Di situ ada Kang Slamet, ada Kang Imron, ada juga siapa deputinya lupa saya. Ada mereka permintaan ke saya dan saya sudah sampaikan kepada Wadir ya waktu itu Pak Nelson. Nah, saya juga sudah sampaikan ke Pak Wadir dan juga Pak Direktur. Peksos tolong diberikan dan termasuk di ilmu kesejahteraan sosial prodi Peksos FISIP UNJ saya sudah sampaikan dan kita sudah bahas di kurikulum agar adanya penambahan materi tentang penanganan makrososial dan pembangunan ekonomi makrososial. Kenapa? Karena di Kementerian PMK mereka membutuhkan analis-analis kebijakan sosialnya, jadi ilmu makrososialnya. Saya sudah sampaikan ke buka prodinya Bu Tuti ya, dan itu insya Allah diakomodir. Jadi nanti kalau ada pembukaan alumni UNJ urusan
urusan prodi kesos mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Dan kita misalkan di prodi Peksos di Kemensos itu ada Pak Dadang tuh mantan Irjen ya, itu alumni adalah Kesos dari UMJ. Saya sekarang di UMJ ya, saya alumni Kesos, tapi saya fokus di FISIP UMJ, maka saya mungkin lebih baik jelaskan FISIP UMJ. Nah, ketidakjelasan peta karir ini sebetulnya bukan soal aturan regulasi, tetapi juga bagaimana individu kita ataupun institusi ini sambut bergayung di antara potensi kita dengan pemetaan dari kebutuhan aspek sumber daya manusia institusi tersebut itu ketemu dengan orang-orang yang memiliki qualified. Nah, kalau dulu saya, Kang Fahmi ya, dengan teman-teman senior ada Mardion, ada Mas Dodot, ada Bang Amrullah. Jadi senior-senior itu kumpul dan kalau ke Jakarta kita ngopi bareng di Bandung. Disitulah mereka cerita nih UNICEF membutuhkan, UNDP membutuhkan ini, lantas itu UNHCR membutuhkan ini, lantas Mas Puji, Mas Puji yang jago di kebencanaan juga cerita bahwa di Belanda, di Jepang, di Australia, lantas juga di beberapa negara membutuhkan Peksos ini katanya. Nah, jadi kita recommended orang-orang yang punya qualified. Nah, misalkan suami itu pernah dapat penghargaan dari Jepang ya soal penanganan anak. Ata itu dapat Stray Children dari Amerika, dia begitu banyak dikasih oleh Amerika. Lantas Wawan itu penanganan kebencanaan misalkan. Nah, jadi banyak lagi yang dibutuhkan sehingga kita bisa recommended. Dan mudah-mudahan sekolah inovasi Peksos ini bukan secara formal bicara seperti ini, tapi juga sambil ngopi, sambil ngobrol, terus kita recommended orang gitu loh. Dan saya berharap teman-teman dinas sosial sekali lagi yang hadir di dalam acara ini jangan sungkan-sungkan merekomendasikan kuliah untuk dinas sosial SDM-nya ya bisa ke Poltek Esos dan juga bisa ke prodi ilmu kesejahteraan sosial di FISIP UMJ gitu loh. Jadi penanganan masalah sosial bukan oleh orang-orang dari teknik sosial di seluruh Indonesia, batas 516 kabupaten kota, kepala dinas sosialnya sama sekali nggak ngerti dia gitu loh di situ. Nah itu yang mungkin harus kita sama-sama perhatikan ya. Ini kayak Bu Elia nih. Bu Elia sama-sama bila ya. Ya saya berharap ya kita semua tetap semangat menjaga bahwa Poltek Esos pekerja sosial ini menjaga. Kenapa? Karena ya permasalahan kemarin COVID misalkan, kalau tidak diselesaikan di lapangan, di akar rumput di masyarakat pekerja sosial, mungkin kita akan meledak kejadiannya COVID-19 itu gitu. Tapi karena teman-teman kerja di lapangan semua di masyarakat, alhamdulillah ya besar kecilnya semua tertangani. Halo Bapak, mohon izin. Apakah sinyalnya terputus? Baik, Bapak Ibu, mohon izin. Mungkin dari narasumber Bapak Profesor Taufikur Rahman mungkin terkendala jaringan. Untuk itu, sembari kita menunggu, boleh disiapkan kembali pertanyaannya, atau silakan mengisi link absensi yang telah diperbarui. Absensi sudah diputar, boleh. Ya, dari Jawa Untuk Tengah Mas mengisi Purbalingga lebih dahulu. mau bertanya. Saya kepental nih baru. Oh iya, mohon izin. Oh iya, baik Bapak. Boleh Bapak Ihsan, disilakan Bapak. Apa Bapak Taufik udah kembali Bapak, mohon izin? Oh iya, sudah. Baik Bapak, disilakan Bapak. Ya. Taufik?
Kang Taufik sudah kembali bisa mendengar? Belum kayaknya Pak ya. Iya, mungkin belum, Pak. Halo Bapak Taufik, mungkin Oh, masih Ya, di gimana Mas Fahmi? Oh iya, Gimana Kang? oh iya. Mohon izin Bapak, ini ada yang Bapak Ihsan mau bertanya, Bapak izin. Ya, Kang Isan gimana? terima Silakan, kasih. Bapak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Kang Taufik. Waalaikumsalam Kang Isan. Gimana kabar? Baik, ini bertanya boleh ya? Boleh dong. Sebentar aja. Ini Kang, permasalahan ODGJ, permasalahan panti, permasalahan apa di lapangan ternyata pelik juga apa masih kurangnya fasilitas-fasilitas kayak gitu, mungkin bisa diusulkan ya lewat Kang Taufik buat Kemensos untuk menambah Mohon izin Bapak Ihsan, apakah terputus jaringannya juga? Halo Bapak, mohon izin, patah-patah Bapak dari panti yang suaranya. ada di sekitar sini, sehingga Iya. Saya tutup kamera ya, punten Kang Fahmi ini lagi di jalan tol tadi saya hampir keluar putus. putus, bisa nyambung. 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 Nah, jadi untuk pemasungan jangan disalahkan cuma masyarakatnya yang jangan masung nah itu. Jadi apa intinya dari pemerintah juga kurang dalam pelayanannya karena apa? Pantinya sudah penuh. Rumah sakit sudah penuh, rumah sakit UDGJ. Antrian aja udah 50 atau kemarin saya daftar itu buat warga sini tuh ada 60 berapa itu antriannya loh. Berarti nyampe sebulan, 2 bulan, 3 bulan aja belum tertangani. Sementara ODGJ ini harus cepat-cepat tertangani. Begitu Kang Taufik. Nah, itu pertanyaan satu, pertanyaan 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 kayak gitulah tentang ODGJ dan panti. Nah, kemudian pertanyaan pribadi ini boleh ya Kang Taufik? Boleh Kang. Kan kayak gini, dari sekian banyaknya jabatan, ada 10 apa 12 apa 13 nih jabatan Kang Taufik. Luar biasa. Aku aja kaget, wah jabatannya banyak banget. Gitu. Nah itu cara membagi waktunya gimana? Apa bisa membagi waktu? Membagi waktu oke bisa, mungkin. Cuma membagi honornya pada teman-teman, pada saudara, atau pada keluarga, wah banyak banget berarti. Jabatan aja sampai 14 gitu. Aku aja satu aja udah kerepotan ini kok 14 itu Kang. Mohon maaf Kang Taufik. Ya, mudah-mudahan masih ingat Siap. tentang HI. Ingat Kang Isan, masih ingat saya. Iya, Ini kawan baik saya. HI Ini Kang Isan. Dago. Iya, iya ini sudah sama-sama tua ya Kang Taufik. Iya, kita ini Nanti kita umur sambung di udah mulai iya. naik mau masuk kepala 6 kita nih ya kan. Iya, nanti kita sambung di WA lah ya, Kang Taufik. Boleh. Siap Kang, siap. Iya, Ya gitu Kang, aja. solo DJ ya. Solo Iya, DJ. mudah-mudahan ya mudah-mudahan sehat-sehat Kang Taufik. Kang Taufik sehat sama keluarga. Siap. Ya, gitu ya. Monggo. Salam. Ya, Assalamualaikum Siap. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan Bapak Taufik untuk memberikan jawaban beserta tanggapan juga kepada Bapak Ihsan.
disilakan. Halo, Pami. Iya Bapak, mohon izin. Ya, saya jawab dulu yang Kang Ihsan ya. Ya baik, disilakan Bapak. Nuhun Kang Ihsan, masih ingat lah, masa nggak kita kawan dulu, seangkatan dulu. Kampus. Jadi permasalahan ODGJ ini betul bukan permasalahan yang dimiliki semata oleh masyarakat, tapi juga pemerintah dalam hal ini pusat dan provinsi, kabupaten, kota harus hadir, termasuk kita para stakeholder di pekerja sosial. Kenapa? Karena makin kuat tekanan ekonomi, makin kuat permasalahan pemerintah hari ini menghadapi masalah yang ada, maka bukan tidak mungkin akan menambah jumlah ODGJ di lapangan. Nah, ODGJ itu kan ada yang memerlukan pengobatan secara medis dan non-medis ya. Nah, kalau non-medis saja sudah susah, ya bagaimana untuk pengobatan yang lainnya? Banyak yang pengobatan simpel itu ODGJ diserahkan kepada rumah sakit. Ketika diserahkan rumah sakit, seolah masalah itu sudah selesai. Belum selesai. Dia harus sampai tuntas, Pak. Gitu. Nah, terus kedua, gimana ngatur waktu ya? Pada posisi banyak jabatan di organisasi. Anggap santai aja, Kang Ihsan. Organisasi jangan terlalu dianggap santai. Enggak ada waktu. Jangan terlalu dianggap sibuk, biasa aja. Ya, sebagaimana kita bisa ngatur lah kapan makan, kapan minum, kapan istirahat. Jangan semua tenaga pikiran kita curahkan buat organisasi. Gak akan habis, Kang Ihsan. Gas saja, Kang. Kayak dulu kita mahasiswa. Gitu, Kang. Santai-santai. Oh, siapa ini? Waduh, siapa ini Kang Amir? Siapa nih yang baru masuk? Serius sekali nih. Jadi gitu, Kang. Jadi organisasi itu kan hanya menambah pada kerangka. Jadi ada ilmu yang tidak dikasihkan di bangku kuliah, itu namanya ilmu organisasi. Bagaimana kita merasakan, mengerti, memahami bahasa tubuh orang. Itu kalau dalam ilmu ada soft skill and hard skill organization ya gitu loh. Jadi berangkatnya dari persepsi. Bagaimana persepsi itu bukan hanya sebagai persepsi, tapi itu adalah rangkaian sebuah menuju pada sebuah keputusan gitu. Karena semuanya proses lah secara alami. Mungkin itu Kang Fahmi dari Nun, Kang Ihsan. Sukses selalu, salam baktos, hormat buat keluarga. Halo Bapak, mohon izin. Mungkin ini ya terkendala sinyal mungkin di jalan Bapak Taufik, mohon izin. Iya. Lanjut Kang Fahmi. Oh iya Cukup baik, saya. silakan Bapak. Mungkin Iya baik. Bagaimana Bapak Ihsan? Apakah sudah terjawab atau belum pertanyaannya tadi? Mohon izin dari Bapak Ihsan, apakah tadi sudah terjawab pertanyaannya? terima kasih Mas Fahmi. Ya sudah terjawab semuanya. Baik. Barangkali bisa di apa
nanti ada ada mandang lagi Kang Taufik di lain waktu beda masalah juga nggak apa-apa. Karena beliau orang pengalaman, orang saya kira sudah patut, sudah layak untuk dijadikan narasumber yang luar biasa di sini. Begitu Kang Fahmi, saya usul aja ini di permasalahan-permasalahan ataupun makalah yang lain nanti kita bisa menghubungi lagi nggak apa-apa. Terima kasih Kang Baik. Kang Fahmi, monggo. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Nah, mungkin tadi pertanyaan dari Bapak Ihsan, nah, sudah dijawab juga oleh Bapak Taufik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya kembali. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh disilakan untuk bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang hebat, boleh disilakan untuk bertanya secara langsung ataupun lewat komentar. Disilakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali bahwasanya absensi sudah dikirimkan ke kolom komentar. Disilakan Bapak Ibu untuk absen terlebih dahulu. Mari kita menunggu pertanyaan kembali dari para peserta webinar pada siang hari ini. Mohon izin, apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Dari saya. Oh ya, disilakan Bapak. Baik, buat Kang Profesor Topik ya. Ya, betul Bapak. Mungkin mohon disebutkan nama dan juga asal instansinya, Bapak. Roni dari Dinsos Cirebon. Oh ya, baik Bapak. Pertanyaannya ini pendapat Kang Profesor ini kaitan dengan adanya jurusan-jurusan aja di Poltek SS itu gimana? Ada yang Resos, ada yang Peksos, ada yang Lindayasos itu. Itu menurut Profesor gimana nih? Memang efektif itu atau hanya satu Peksos saja gitu? Karena kalau dipisah-pisah begitu kan seolah-olah ini kerjanya kalau Peksos di provinsi misalnya, Resosnya untuk di kabupaten gitu, atau Lindayasos ya, tingkat kebijakan di kementerian gitu, dipilah-pilah begitu, tidak hanya kalau dulu kan cuma satu gitu, pekerja sosial gitu. Nah sekarang ada Resos, ada Lindayasos, ada Peksos. Nah itu apa? Bagaimana menurut Profesor nih kaitan dengan jurusan-jurusan tersebut gitu? Makasih, itu saja. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan juga. Ini membahas terkait tentang jurusan-jurusan pekerja sosial yang ada di Politeknik Kesehatan Sosial Bandung. Ya, betul. Kang Daniel Pahmi Firmansyah. Baik Bapak, mohon izin. Ya, dari Cirebon ya, Dinas Sosial ya? Iya, betul Bapak. Iya, ada Bu Epi, itu teman baik saya di Dinas Sosial Cirebon. Siapa Saya tadi kan, yang nanya? Nggak kelihatan nama saya, boleh saya? Roni, Kang. Dari Bapak Roni. Roni. Ya. Oh, Kang Roni. Iya. Ya, jadi gini Kang Roni, kayak kita dulu zaman kuliah. Ada SMPS. Terus gelarnya ada yang namanya kita AKS, ada SST, Sarjana Sosial Terapan, ada ESOS, ada apa lagi lah. Itu that easy aja, itu mudah aja, simpel aja, nong dijadi riut gitu loh. Itu hal yang standar aja. Artinya kalau sekarang teman-teman di Poltek Kesos ada 3 prodi pemberdayaan sosial, Dayasos. Nah itu yang awal dari STKS jadi Poltek Kesos. Nah itu udah A atau udah unggul. Nah sekarang yang 2 ini adalah Resos dan Sos. Nah bahkan kemarin Pak Direktur Pak Suharma ngomong akan ada namanya penyuluhan sosial untuk S3-nya karena SP1-nya, SP2-nya kan udah ada S2, S3.
Tapi kan S3-nya kita belum ada apa penyuluhan sosial dan itu udah di ACC oleh di biasa aja Kang Roni. Itu. Jadi perkembangan ilmu sosial, perkembangan akademik itu akan senantiasa dinamis ya. Ya kita bisa mampu nggak ngikutin, kalau enggak ya cukup di situ lah. Kalau bisa ngikutin ya ikutin sampai terus kan. Dan di Poltek Esos kan sekarang guru besarnya baru satu Teh Helia aja, yang lain kan udah pensiun. Pak Padil di Unpad udah pensiun, Prof Padil, Prof Yusman udah pensiun, lantas Prof Sarip Muhyiddin udah pensiun di Malaysia. Jadi tinggal satu Pak Ibu Elia aja gitu. Jadi ada orang yang secara akademik guru besar menanggung jawabi itu ya gitu loh. Nah yang dokternya banyak di sana. Jadi nggak usah terlalu dianggap sesuatu yang memberatkan atau ini gimana nih katanya. Jangan biasa aja. Jadi pemahaman akademik itu ya dinamis. Ya sama kita memahami sebagai orang tua itu punya anak tuh kan ada yang baik ngaji terus, ada yang pengen belajar terus kan gitu loh. Tapi ada juga anak yang pengennya ngelawan terus kan sama orang tua kan gitu loh. Tapi biasanya nanti terakhir ujungnya itu paling berhasil kan gitu loh. Jadi gitu Kang Roni, nggak usah terlalu juga kita anggap sesuatu ya dinamika akademik lah gitu loh. Gitu Kang. Kalau menurut saya Kang ya. Jadi program studi itu ya dalam kerangka mengembangkan karena permasalahan sosial yang semakin maju dan kompleks itu. Jadi semakin complicated itu perlu penanganan treatment dari mulai intake attachment itu memiliki metodologi ataupun penanganan yang lebih serius ya Kang Roni gitu. Nah caranya gimana ya mungkin dibagi 3 tadi prodinya kan. Kalau saya lebih concern kita mesti fokus itu adalah pendirian program studi profesi itu. Jadi nanti teman-teman Peksos ketika beres S1 langsung bisa praktek gitu Kang. Nah, itu maksudnya. Itu Kang Fahmi, terima kasih. Iya. Maksudnya begitu Prof. Jadi ada spesialisasi kan seolah-olah yang resos kerjanya di sini yang gitu, yang Lindaya Sos. Iya, dan Poltek gitu. sedang membuat itu prodi, sedang bikin juga prodi profesi. Jadi yang mau mengajukan itu adalah pertama Poltek SS, kedua Unpad, dan insya Allah nanti prodi Esos FISIP UNJ nanti ke depan ada 3 se-Indonesia nanti. Gitu Kang Roni. Ya, oke lah. Siap, ya makasih Prof. Baik, terima kasih Bapak Syaroni atas pertanyaannya dari Dinas Sosial Cirebon dan juga jawaban yang diberikan oleh Profesor Taufik ya, luar biasa sekali penjelasan tentang tadi tanggapan dari pemetaan 3 program studi yang ada di Poltekkes Bandung. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau kita cukupkan pada siang hari ini? Mohon izin Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, disilakan untuk langsung menyampaikan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Baik, apakah ada yang tadi yang ingin bertanya? Mohon izin Bapak Ibu. Ya, ini saya sedang melihat juga apakah ada yang ingin bertanya. Bapak, mohon izin ya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan webinar pada siang hari ini. Iya, halo Ibu, apakah ingin bertanya? Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya kembali, mungkin saya cukupkan pertemuan pada siang hari ini, Bapak, mohon izin. Ya, sebelum saya tutup,
mungkin saya ingin menyampaikan tadi sedikit rangkuman dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Taufik Rohman ya pada siang hari ini terkait tentang kerjaan sosial, pendidikan, jenjang, dan peta karir profesi. Ya baik Bapak Ibu, tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Taufik ya, yang pertama tadi yaitu pengertian pekerja sosial yang diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, kemudian juga dijelaskan lagi terkait jenjang pendidikan pekerja sosial dimulai dari SMPSS sampai S2 maupun S3 akademik. Nah, kemudian untuk jenjang karir ada dari entry level, mid level, kemudian ada senior level, kemudian juga ada jenjang karir di akademik. Nah, kemudian untuk dijelaskan juga terkait tentang ciri-ciri pekerja sosial. Nah, selanjutnya tadi Bapak juga membahas terkait peta karir yang dimana ada jalur vertikal melalui promosi jabatan dan sertifikasi, dan juga ada jalur horizontal melalui spesialis bidang. Kemudian di sektor kerja bisa bekerja di pemerintah, baik tadi di dinas sosial, kemudian ada di LSM, lembaga swadaya masyarakat, kemudian dunia pendidikan dan riset, dan tentunya bisa di swasta dan CSR. Nah, kemudian ada juga pembahasan terkait tentang tantangan dan peluang dari profesi pekerja sosial itu sendiri, yang dimana tantangannya yaitu masih kurangnya pengakuan formal, kemudian masih keterbatasan jumlah SDM yang profesional. Kemudian untuk peluangnya, tadi sudah disampaikan terdapat undang-undang terkait kesejahteraan sosial, kemudian ada teknologi intervensi sosial digital, kemudian kebutuhan tinggi di era pasca pandemi, serta organisasi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan pada siang hari ini, yaitu pendidikan dan pelatihan fondasi penting untuk profesi pekerjaan sosial. Kemudian juga karir dalam pekerjaan sosial yang sangat beragam dan jelas, serta adanya penguatan sistem karir dan kebijakan yang dibutuhkan untuk masa depan profesi yang berkelanjutan. Mungkin itu terkait rangkuman tadi yang saya tuliskan dari pertemuan dan pembahasan yang disampaikan oleh narasumber kita, Profesor Dr. Taufik Rohman. Nah, mungkin kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum kita tutup acara pada siang hari ini. Ya, untuk materi mungkin nanti bisa menghubungi dari admin. Nanti bagaimana Ibu? Ya, mungkin ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan juga saya mewakili dari narasumber hebat kita pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga partisipasi telah hadir dalam online webinar pada siang hari ini. Saya Daniel Fahmi Firmansyah selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita juga Bapak Profesor Dr. Taufik Rohman. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan mengisi materi dan membahas terkait tentang profesi pekerjaan sosial pada siang hari ini. Ya, sebelum saya tutup, mohon izin, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata ataupun kalimat pada siang hari ini. Ya, baik, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, jika Anda merasa kehilangan segalanya, ingatlah, pohon menggugurkan daunnya setiap tahun, tapi tetap berdiri tegak dan menunggu hari yang baik datang. Ingatlah, jika Anda kehilangan harta, maka Anda belum kehilangan apapun. Jika Anda kehilangan kesehatan, maka Anda kehilangan separuh dari sesuatu diri Anda. Tapi jika Anda kehilangan akhlak, maka Anda akan kehilangan segalanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya Daniel Fahmi Firmansyah, selaku moderator, mewakili seluruh tim Stola Inovasi Peksos yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan teknis pada siang hari ini. Demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kembali,
Dan juga sampai jumpa di pertemuan Sekolah Inovasi Peksos yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dan semuanya. juga, ya, Assalamualaikum. gitu, Pak. Terima kasih Bapak banyak. Terima kasih banyak telah mengisi waktunya. Dan juga disampaikan Salam buat ada, semua. ya baik, Pak. Materi juga telah dikirimkan di komentar. Apabila ingin mengunduh, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Allah.